Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh dari desa. Jalanan yang berbatu cadas, tanah dan lumut seperti ini 1 kilo, tapi sangat ekstrim dan sangat menyulitkan warga. Tinggi airnya memang tidak seberapa, namun Sungai Cicurug ini menjadi andalan warga untuk mendistribusikan kayu. Nah, kacang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk menambah penghasilan selain mengandalkan hasil tani dan juga gula merah. Selain berlumpur, kontur jalan juga berbatuan dan batunya batu cadas jadi licin. Sehingga mobil dengan penggerak 4 roda pun masih sulit untuk menjalani jalan ini. Bersama tim Indonesiaku, kali ini kami ajak Anda menyambangi Dusun Cibelut, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berjarak hanya sekitar 90 km dari pusat kabupaten, ternyata akses jalan tidak layak masih saja kami temui. Padahal, Dusun Cibelut punya kekayaan alam berupa ratusan hektar hutan rakyat yang menyimpan beragam potensi. Ini jaraknya nggak seberapa ya, tapi... Jarak perjalanan kami hanya sekitar 8 km saja. Tapi rusaknya jalan membuat waktu tempuh menjadi lebih lama, terutama bila hujan turun. Sebenarnya, proyek pengerasan jalan sempat dijalankan, tapi terpaksa terhenti karena anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jangan dulu bermimpi lancar berkomunikasi dengan sinyal dan jaringan internet. 2 kampung di dusun ini saja belum mendapatkan listrik sama sekali. Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh dari desa. Jalanan yang berbatu cadas, tanah dan lumut seperti ini 1 kilo, tapi sangat ekstrim dan sangat menyulitkan warga. Ini bahaya sekali, apalagi hujan, licin, dan mau nggak mau harus turun ya Pak ya? Ini sangat menghambat aktivitas warga. Selengkapnya di Indonesiaku. Bisa Pak? Bisa. Bismillah. Tidak heran, warga dusun tidak pernah mudah mengupayakan perbaikan ekonomi mereka. Mau membawa barang dagangan keluar dusun saja, sulitnya bukan main. Aposan misalnya, 3 kali seminggu ia harus pergi ke desa terdekat untuk membeli beragam bahan pangan, bensin, dan gas LPG untuk dijual kembali di warungnya. Demi menaklukkan medan terjal berbatu, Haposan memodifikasi motornya. Ia pasangkan rantai di bagian ban. Warga menamainya motor engkrek. Rantai besi ini membuat motor tidak mudah selip dan lebih tangguh ketika menghadapi medan berlumpur dan berbatu. Tapi tetap saja, medan yang cadas membuat motor Haposan kerap harus menyerah. Bang, ini kenapa motornya? Benerin rantainya, Teh.
Oh, benerin rantainya. Dia kendor, soalnya ada yang di bawah apa? Sebelah bawah itu jalannya ekstrim lebih dari sini. Oh, lebih dari sini? Iya. Karena batunya batu lepas, belum kayak kita dibenerin sama masyarakat ya, masih lepas, ya, masih batu-batu gunung. Oh. Jadi bahaya nanti kalau kita nggak dikencengin rantainya gitu. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba waktunya menyeberangi Sungai Cicurug. Di tengah hujan yang masih mengguyur, motor andalan ini kembali ditantang menaklukkan sungai yang beruntung hari ini sedang tidak meluap. Bila air sedang tinggi, bisa mencapai dada orang dewasa, sehingga para pemotor harus menunggu air surut atau membuat rakit kayu untuk menyeberangi sungai. Akhirnya kami sampai juga di Kampung Sela Erih, tempat tinggal Haposan. Barang dagangan hasil kulakan segera disusun di warung. Mulai dari makanan ringan, bensin, hingga gas LPG 3 kiloan terpaksa dijual dengan harga lebih mahal untuk menutup ongkos transportasi. Tapi kalau kita mau dibuat ongkos itu dari atas tadi jalannya ekstrim kayak gitu, ya biasanya itu dari 500 sampai 1000 per kilo, karena kita per kilo bukan per karung di sini. Per kilo ya, jadi sebelum dikirim di kilo sampai rumah baru di kilo kayak gitu. Kalau dari atas belum di kilo gitu. Kok kayak gas kayak gini nih? Kalau kayak gas itu kita belum pernah itu dikulikan gitu bawa ke sini. Tapi harganya sama nggak sama yang di desa? Beda kalau di sini. Oh, berapa tuh? Kalau di sini ya bisa kita bilang tinggi kayak gitu. Karena kita kan posisi jalan ya gitu, beda. Berapa harganya satu ini yang 3 kilo gas? Kalau yang 3 kilo itu sampai 40 lebih. Keluarga kecil Haposan kini sedang membangun rumah. Materialnya lebih banyak menggunakan kayu jati berkualitas yang ia ambil dari hutan rakyat. Sebuah kekayaan alam yang luar biasa, bukan? Saya penasaran dengan kekayaan hutan rakyat seluas 300 hektar yang dekat dengan pemukiman warga. Dari 210 kakak Dusun Cibelut, rata-rata masing-masing berhak mengolah lahan seluas setengah hektar. Hampir setengah dari luasan hutan ditumbuhi pohon jati berkualitas tinggi. Hutan dataran rendah dengan curah hujan 1.200 hingga 1.300 mm per tahun dan kelembaban udara yang tinggi sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati. Usia pohon jati bisa dilihat dari lingkaran ini. Ini kira-kira 15 tahun ya, Kang ya? Iya. Jadi 15-20 tahun. Jadi memang diperlukan usia pohon yang sudah cukup tua untuk bisa dipanen dan dijual. Tidak hanya jati, berbagai jenis pohon lainnya juga tumbuh subur seperti mahoni, albasia, dan bayur. Peraturan sederhana wajib dipatuhi. Setelah menebang sebatang pohon, pemilik lahan wajib menanam kembali bibit pohon kayu.
Selain digunakan untuk membangun rumah, kayu juga dijual ke pengepul seharga 2,5 juta rupiah per kubik. Ini yang pohon ini kayaknya lebih besar dari pohon yang tadi ya Kang ya? Iya. Terus ini juga posisinya dekat rumah warga. Gimana caranya Kang supaya nebangnya nggak jatuh ke rumah warga? Potongnya kita sebelah sana dulu, baru dipotong sebelah sini. Iya. Jadi motongnya dari arah jatuhnya bawah dulu, ya, arah dari sana jatuhnya. ya. Oh gitu. Ini punya siapa nih Kang untuk pohonnya? Ini punya warga sini juga. Punya warga sini. Kalau akangnya berarti Kalau saya buruh, buru potongnya aja ya Kang buruh ya? potong. Biasanya dibayarnya berapa Kang? Per hari apa per pohon? Saya per meter dia, hitung per meter. Per meter Iya, dari per pohon iya, yang di penghasilan. hasilnya. Per meter berapa? 4.000 dia per meter. Dalam sekali kegiatan penebangan, banyak orang yang terlibat. Mulai dari buruh penebang, pemikul, pengirim, hingga pengepul. Wow. Saat panen tiba dan pesanan cukup banyak, seorang buruh bisa menghasilkan 800 meter kubik kayu jati hanya dalam waktu beberapa hari. Setelah ditebang, pohon jati dipotong untuk diambil bagian dalamnya dengan ukuran panjang 1 hingga 1,5 meter. Kayu lalu dipanggul menuju tepian Sungai Cicurug. Dan beginilah proses pengiriman kayu dari hutan rakyat menuju pengepul di Kampung Bolenglang, Dusun Cadas Malang yang jaraknya mencapai 10 km. Saya dan Pak Jaji menggunakan rakit bambu untuk mengangkut kayu-kayu ini. Ongkosnya tergantung pada banyaknya kayu yang dibawa. Biasanya pemilik lahan memberikan upah sebesar Rp400.000 per kubik kayu. Mengalirkan kayu menumpang rakit di sungai sejauh berkilo-kilometer jelas bukan perkara mudah. Butuh skill, taktik, dan strategi untuk menaklukkan aliran sungai yang kerap kali berubah seiring cuaca. Agar perjalanan kayu lebih lancar, warga biasanya menunggu aliran sungai hingga cukup deras, sehingga kuat mendorong rakit berjalan lebih cepat. Kalau bawa kayu ini kadang sampai 1 hari. Kalau segini ini untuk buat rumah aja. Ya kalau pesanan itu banyak lagi. Oh, berapa itu? Banyak lagi. Kadang sampai 13 kubik. Kalau itu airnya nggak segini, besar airnya. Ini kecil nggak bisa. Kalau ini untuk buat rumah aja. Sepanjang perjalanan saya kerap menemukan kondisi air cukup dalam. Saya pun naik ke atas rakit dan berupaya membantu mendorong dari atas. Tinggi airnya memang tidak seberapa, namun Sungai Cicurug ini menjadi andalan warga untuk mendistribusikan kayu untuk dijual. Karena kondisi jalan darat yang buruk dan juga jembatan lama yang hanyut dan hancur karena banjir bandang 2017. Sesampainya di lokasi pengepul, kami kembali harus menurunkan kayu satu demi satu. Asli ini beneran kayu jati berat banget. Wah, beratnya bukan main pemirsa. Sebatang kayu jati seperti ini misalnya, beratnya mencapai 10 kg. Terlihat sudah, potensi alam dari hutan rakyat Dusun Cibelut sangat besar.
permintaan kayu dari kota tidak pernah berhenti. Tapi sayang, warga tetap saja harus berhadapan dengan buruknya akses transportasi. Mulai dari jalan hingga jembatan, semuanya dalam kondisi rusak. Nah, kacang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk menambah penghasilan selain mengandalkan hasil tani dan juga gula merah. Hidup di tengah bentang alam yang punya potensi besar disyukuri warga sebagai sebuah berkah. Dari daunnya kelihatan. Salah satunya Susi, warga Dusun Cibelut yang meskipun hidup pas-pasan, masih bisa menggantungkan hidup dengan berkebun kacang di lahan milik sendiri. Isinya seperti apa teh kacang yang bisa dipanen? Daunnya udah kering, bunganya udah nggak ada, ini udah tua gitu. Kalau udah tua baru kita bisa panen. Oh, biasanya panennya berapa kali setahun? Tergantung dari nanamnya. Kadang kalau itu kan 3 bulan 2 minggu. 3 bulan 2 minggu. Iya, baru panen. Panennya ya. Sekali panen bisa dapat berapa ini? Ya kalau ininya luas, kalau nanamnya luas bisa nyampe 30 karung. 30 karung, wah. Ini karungnya karung kecil, karung biasa. Ini karung besar ya bisa. Oh, banyak ya teh ya? Iya. Kacang tanah juga menjadi komoditi yang banyak dicari orang. Dalam kondisi kering, kacang dihargai hingga Rp10.000 per kilogram. Tapi, warga hanya bisa mengelus dada ketika cuaca mendung dan hujan karena harga kacang basah akan anjlok hingga Rp2.000 saja per kilo. Nah, kacang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk menambah penghasilan selain mengandalkan hasil tani dan juga gula merah. Satu kali panen paling tidak 1 kuintal, ya teh ya? Iya. Paling banyak berapa tuh? Bisa mungkin 1 ton ya. 1 ton satu kali panen ya? Ya tergantung luas ininya nanamnya. Masa panen yang sudah lewat membuat kacang yang berhasil kami kumpulkan hari ini tidak sampai 1 karung. Bila terlalu sedikit, kacang tidak bisa dijual dalam kondisi mentah. Maka Susi dan sang bunda pun mengolahnya menjadi noga, makanan kecil bercita rasa manis yang banyak diminati sebagai camilan. Sebelum diolah, kacang dijemur hingga benar-benar kering. Lalu, kacang disangrai hingga berubah warna gelap dan mengeluarkan aroma gurih yang wangi. Baru setelah itu, kacang dipisahkan dari kulitnya. Ini ada petis nih teman-teman nih. Wangi ya Bu, teh? Nah memang tujuan untuk mensangrai kacang salah satunya untuk mengeluarkan aroma khas dari kacang dan juga untuk memudahkan proses pengupasan kulit seperti ini. Jadi mudah dikupasnya. Proses selanjutnya, gula aren dipanaskan hingga cair. Dan segera, kacang sangrai dimasukkan dan diaduk rata. Satu Bu. Proses pencetakan harus dilakukan secepat mungkin sebelum gula aren kembali mengeras.
Tidak hanya dinikmati sendiri sebagai camilan favorit keluarga, noga juga bisa dijual dan menjadi sumber pemasukan bagi keluarga. Dan sisanya dibagikan untuk tetangga. Masih banyak Bu, saya boleh bagi ke Bapak yang lagi kerja ya Bu ya? Ini sih Pak, waduh lagi kerja ini. Ini tadi saya habis bikin noga, silakan atuh dicobain. Lagi bikin apa ini Pak? Bikin jendela. Oh bikin jendela. Ini kayunya dari mana? Dari sini juga. Dari sini juga, dari hutan-hutan sini ya, hutan Iya. rakyat. Kayu apa ini Pak? Kayu jati. Kayu jati, oh. Bener nggak Pak? Pak Jajang dan 3 orang lainnya sedang membangun rumah keluarga Susi. Selain kayu, semua material bangunan harus dibeli ke desa atau kecamatan terdekat. Agar bisa menekan ongkos, suami Susi memutuskan pulang pergi keluar masuk dusun untuk membeli semua bahan bangunan dengan menunggang motor engkreknya. Tidak hanya membangun rumah warga, Jajang juga menambah penghasilan dengan membuat kusen pintu dan jendela serta berbagai jenis furnitur rumah tangga. Ini yang ini udah jadi nih Pak kerangkanya. Oh, ini nanti dipasang untuk jadi jendela. Biasanya memang dimanfaatkan jadi apa aja Pak kayu di sini? Jadi kursi, jadi lemari. Jadi furnitur rumah ya Pak ya? Iya. Itu biasanya untuk dipakai sendiri atau dijual lagi? Kadang-kadang pakai sendiri, kadang-kadang dijual lagi. Mau kebutuhan biaya lah. Uniknya, meskipun hidup seadanya, warga tidak lupa membantu para tetangga sesama dusun. Misalnya, dengan membantu pembangunan rumah seperti Pak Jajang. Warga Dusun Cibelut menunjukkan potret semangat bergotong royong yang terbukti mendatangkan manfaat satu sama lain. Nah, pemilihan kayu jati merupakan yang terbaik untuk menjadikan kusen seperti kusen pintu atau jendela seperti ini. Karena selain kuat, dia juga tahan lama dan tahan rayap. Selain berlumpur, kontur jalan juga berbatuan dan batunya batu jadas jadi licin. Sehingga mobil dengan penggerak 4 roda pun masih sulit untuk menjalani jalan ini. Kondisi geografis Dusun Cibelut yang sangat menantang membuat teman-teman anggota komunitas off-road tertantang mengunjungi dusun. Rombongan berangkat dari Desa Nangela, desa terdekat dari dusun. Tapi, mobil-mobil off-road ini mau tidak mau harus mengakui betapa menantangnya kondisi jalan di sini. Medan yang berat membuat mobil berpenggerak 4 roda ini harus berhenti beberapa kali. Jalan berbatu dan berlubang menjadi tantangan terbesar bagi para pengendara, ditambah dengan kendala mesin mobil yang membuat para anggota harus saling membantu. Masalah tadi jadi oli porselingnya habis, jadi sempat masuk asap di sini. Masuk ke knalpot, jadi tadi ada perbaikan sebentar. Bisa jalan lagi Pak? Bisa. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi Pak? Oke. Siap. Semoga lancar. Ayo Pak. Baru setengah perjalanan, kembali mobil bertampang sangar ini harus berhadapan dengan jebakan medan berat. Salah satu mobil rombongan terperosok dan tersangkut.
Sehingga beberapa orang harus turun dan membantu menarik mobil menggunakan winch, yaitu alat penarik beban berat yang wajib ada di setiap mobil off-road. Selain berlumpur, kontur jalan juga berbatuan dan batunya batu cadas jadi licin. Sehingga mobil dengan penggerak 4 roda pun masih sulit untuk menjalani jalan ini. Selepas rintangan darat, tantangan jalur sungai untuk mendekati akses masuk ke dusun sudah menanti. Di sini, mobil harus berjalan bergantian karena struktur jalan menurun dan cukup curam. Saya memutuskan untuk turun dari mobil dan berjalan kaki bersama Pak Kepala Dusun menyeberangi sungai. Cuman jarang sekali sih ininya banjir yang gede-gede gitu. Biasanya ya sampai menghanyutkan jembatan aja gitu. Jadi mau nggak mau warga harus melewati sungai ini ya Pak ya? Iya, sungai ini dilewati oleh anak-anak sekolah. Sekolah juga ke sini. Sekolah sini dari kampung Cibuya sana. Jadi aktivitas warga sehari-hari lewat sini. Lewat sini. Selanjutnya mau dibangun lagi nggak Pak jembatannya? Apa Ya gimana? mungkin kalau ini ya mau dibangun. Cuman pengen secepatnya gitu dibangun pada pemerintah yang di atas supaya mohon saya secepatnya untuk keperluan warga struktur jalan ini. Tidak dengan tangan kosong, rombongan off-road membawa buah tangan puluhan bibit tanaman untuk ditanam di lahan-lahan yang kosong. Bermacam bibit pohon, buah, dan sayuran seperti manggis, jambu, dan pete pasti akan tumbuh subur di tanah dusun Cibelut. Ini kenapa nanamnya pohon manggis nih Kang? Nah ini biar ada nilai tambah buat masyarakat di sini. Jadi biasa kan di sini nanamnya pohon-pohon yang keras-keras, Kayu ya? kayunya ya. Nah sekarang kita bantu dengan pohon yang berbuah supaya ada nilai tambah buat masyarakat di sini. Betul, oke. Untuk dimanfaatin juga ya? Betul. Cocok nih ya untuk tumbuh cocok di di sini. lingkungan seperti ini? Cocok betul. Salah satu pohon yang bisa dimanfaatkan kembali oleh warga yaitu pohon pete ini. Bisa dimanfaatkan untuk makanan, untuk dimakan bersama keluarga ataupun dijual. Hidup berdampingan dengan alam yang punya kekayaan berlimpah memang menjadi berkah yang tidak henti disyukuri oleh warga dusun Cibelut. Hidup terisolir dengan akses yang buruk tidak menghalangi warga dusun untuk terus maju dan memenuhi kebutuhan secara mandiri. Tapi, warga juga harus selalu ingat untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam agar potensi yang besar ini tidak berbalik menjadi ancaman bagi warga.